Permasalahan stunting pada anak masih jadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia saat ini. Prevalensi bayi stunting di Indonesia masih di atas 25%, dan angka ini tergolong tinggi karena masih di atas batasan yang ditetapkan WHO di level 20%. Balita stunting ini berkontribusi terhadap 1,5 juta atau 15% kematian anak balita di dunia, yang pada akhirnya menyebabkan lebih dari 50 juta anak kehilangan masa hidup setiap tahunnya. Karenanya, Presiden Joko Widodo mengupayakan target penurunan stunting di level 14% di tahun 2024. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS hadir untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya sebagai bentuk solusi gizi buruk dan stunting pada anak di Indonesia. Kandungan vitamin A dan E dalam minyak kelapa sawit merupakan antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh. Kadar lemak jenuh dan tak jenuh yang terkandung di dalam kelapa sawit juga tinggi, yang menurut ahli kesehatan dari Siva Center IPB University, kandungan asamnya menyerupai ASI. Tercatat bahwa minyak sawit menjadi bahan pangan utama bagi semua produsen susu formula sebagai bahan tambahan nutrisi pada bayi dan balita secara terjangkau. Selain itu, minyak kelapa sawit yang mengandung fitosterol mampu membantu menurunkan kolesterol, meningkatkan fungsi otak, mengurangi resiko pembentukan gumpalan darah di arteri, dan menurunkan tekanan darah. Perbaikan gizi memang berkaitan dengan investasi perekonomian negara. Kecukupan gizi menjadi syarat utama membangun kualitas sumber daya manusia, baik fisiknya, intelektual, dan produktivitasnya. Itulah mengapa masalah stunting menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Berkaitan dengan itu, BPDPKS hadir menjadi badan pengelola dana dalam pengembangan sawit berkelanjutan untuk menjadi solusi mengatasi stunting. Untuk informasi lebih detail serta upaya konkret yang dilakukan terkait hal ini, langsung saja kita akan membahasnya dengan para narasumber. Sudah ada di studio, ada Bapak Darmono Tani Wiryono selaku Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Pak sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian sudah ada melalui sambungan Zoom Bapak Kabul Wijayanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS sekaligus PLT Direktur Kemitraan BPDPKS. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, sehat Pak Kabul? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kelapa sawit ya. Baik Alhamdulillah. Saya ke Pak Kabul terlebih dahulu ya Pak Darmono silakan, ya. Silakan. Baik, Pak Kabul sebenarnya ini boleh nggak sih dijelaskan terlebih dahulu BPDPKS itu apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rinda. Jadi BPDPKS ini perlu kami sampaikan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini adalah salah satu instansi pemerintah, badan umum di bawah Kementerian Keuangan yang sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 93 ini amanah, dan sekaligus pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan yang diberikan tugas untuk menghimpun dana para pelaku usaha perkebunan, mengelola dan sekaligus menyalurkan untuk program dari hulu sampai dengan hilir dalam rangka untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Nah, program-program yang ada di sana itu dimulai di hulu dari program replanting atau permajaan sawit rakyat, kemudian program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, kemudian program pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, kemudian ada program promosi perkebunan kelapa sawit yang
kemudian yang terakhir ada program penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, dan yang sangat terkait sekali dengan tema kita pada sore hari ini adalah program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit atau program riset kebunan kelapa sawit. Nah, dari program-program itulah ya termasuk di situ yang sangat terkait erat untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Jokowi terkait dengan program stunting ini. Baik, sejauh itu Pak Kabul, untuk hasil risetnya ini ada inovasi apa Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak? Ya, jadi ini sangat terkait erat tadi yang sudah disampaikan di highlight di awal Mbak Anindya. Jadi sangat bahwa kelapa sawit ini yang terkait dengan apa yang disampaikan bahwa sebetulnya yang belum diketahui oleh masyarakat semuanya, ini ada sebagian bahwa sebetulnya kelapa sawit ini memiliki kandungan tadi yang disampaikan, memiliki kandungan yang vitamin A yang sangat luar biasa, bahkan melebihi dari kandungan vitamin A yang ada di wortel yang kita kenal selama ini sehari-hari. Ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa, 15 kali lipat. Bahkan kalau dibanding di situ ada vitamin E dibandingkan dengan minyak olive oil, ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Terkait kelapa sawit ini ada 20 kali lipat. Ya. Tadi juga disinggung bahkan menyerupai kandungannya, merupakan vegetable oil satu-satunya yang menyerupai kandungan seperti air susu ibu, kandungan yang ada di dalamnya. Nah, ini sebetulnya di dalam proses ini BPDPKS mendukung dengan konteks kelapa sawit seperti itu dengan program riset dalam bentuk Grand Riset Sawit yang diikuti oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh para peneliti-peneliti yang terkait, dan khusus untuk terkait hal ini bagaimana mendukung dalam riset terkait dengan penyempurnaan dari proses RBDPO ini yang dapat mendukung untuk program stunting ini, termasuk juga terkait dengan hasil dari riset yang terkait dengan emulsifier ini. Ini adalah mendukung dari sisi kandungan bahan pangannya. Nah, ini yang dilakukan sejak BPDPKS berdiri, Mbak, ini tahun 2015 sampai 2015. Dengan tahun ini tahun 2024. Demikian, Mbak. Baik, berarti hampir 1 dekade ya. Kita ke Pak Darmono. Pak Darmono, ini dari hasil risetnya sendiri kan ternyata mengandung vitamin A yang cukup tinggi dibandingkan wortel. Nah, selain itu ini juga, saya juga baru mendengar ini ada alternatif mengatasi stunting dan perbaikan gizi pada anak. Ini bisa menggunakan minyak merah. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini sebenarnya minyak merah sendiri itu apa dan bedanya dengan minyak yang lain apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selama ini masyarakat mengenal sawit sebagai minyak goreng. Betul. Minyak goreng yang warnanya kuning jernih. Iya. Ya, itu memang dikenal demikian karena masyarakat Indonesia selama ini memang menggunakan minyak sawit untuk menggoreng gitu. Nah, saya akan sampaikan bahwa aslinya minyak sawit itu sebelum diproses warnanya merah. Oh, warnanya merah sebelum diproses, Pak. Warna merahnya merah alami dan warna tersebut sudah mengindikasikan bahwa itu mengandung karotin, khususnya beta karotin. Nah, beta karotin inilah yang disebut dengan provitamin A. Oke. Jadi provitamin A. Kalau dikonsumsi nanti kemudian akan dikonversi menjadi vitamin A. Okay. Nah, itu sangat tinggi, bahkan di atas 1.500 ppm kandungannya. Tadi disebutkan hanya 15 kali, tapi ini bisa lebih tinggi lagi. Dan itu hanya ada di sawit. Kemudian yang paling penting juga, selain beta karotin atau provitamin A adalah vitamin E. Ya. Nah, vitamin E ini ada dua jenis, yang dalam bentuk tokoferol dan tokotrienol. Nah, itu apa, Pak? Nah, tokotrienol itu merupakan antioksidan yang sangat kuat, yang tidak dimiliki oleh minyak nabati lainnya. Jadi keunggulan sawit sebagai tadi, yang bisa digadang-gadang sebagai bahan untuk bisa mengatasi stunting tadi, karena ada kandungan tokotrienol. Tokotrienol itu semacam tokoferol juga, jadi sama-sama bentuk dari vitamin E itu. Vitamin E. Dan
Ini sudah sebenarnya kalau dari masyarakat sudah banyak yang tahu ya apa fungsi dari vitamin E itu kan. Khususnya kaum wanita ya Pak ya? Kaum wanita, ya kaum wanita sudah sangat mengenal yang disebut dengan vitamin E. Tapi sekali lagi keunggulan sawit adalah mengandung vitamin E jenis tocotrienol yang daya antioksidannya berlipat kali dari daya antioksidan tocopherol. Nah, tocopherol ini dikandung oleh minyak nabati lainnya, tapi hanya sawit yang mengandung tocotrienol dengan kemampuan antioksidan yang tinggi. Sehingga tadi antara vitamin A atau provitamin A dengan vitamin E ini saling sinergis. Jadi ada di dalam minyak sawit. Jadi kalau boleh saya katakan minyak sawit adalah minyak terbaik di dunia. Walaupun banyak orang tentunya akan wah ini minyak zaitun lebih bagus. Tapi masing-masing itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter dan memiliki fungsi masing-masing. Tapi sawit kalau kita lihat nutrisinya tadi itu paling bagus di dunia. Paling bagus di dunia dan dengan adanya inovasi ataupun hasil riset ini juga secara tidak langsung mendukung program pemerintah untuk mengatasi stunting pada anak-anak ya Bapak ya? Betul. Jadi boleh saya sampaikan bahwa sebenarnya kan untuk mengatasi stunting kan memang tidak cukup dengan vitamin E sama A saja, tetapi juga ada protein. Nah, protein ini kan bisa kita peroleh dari telur, dari ikan ya. Jadi kombinasi, memang harus kombinasi ya untuk mengatasi stunting itu. Baik, sekarang kita ke Pak Kabul. Pak Kabul, ini sebenarnya untuk program-program dari BPD PKS serta sasaran strategis nih untuk merealisasikan tujuannya, menurunkan angka stunting. Apa saja Pak, boleh dipaparkan Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi BPDPKS itu punya 3 sasaran strategis ya yang harus dicapai oleh BPDPKS. 3 hal, yaitu bagaimana terkait dengan peningkatan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Kemudian adalah yang kedua, bagaimana menciptakan stabilisasi harga CPO kontribusi kepada di sana. Kemudian yang terakhir adalah penguatan dari sisi industri hilir kelapa sawit. Nah, ini yang bagian yang terkait dengan inilah dukungan penyaluran dana BPDPKS dioptimalkan untuk mendukung tadi yang kami sampaikan. Yang pertama tadi riset ya, bagaimana menciptakan produk mendukung para peneliti, para lembaga peneliti untuk menciptakan produk turunan dari kelapa sawit ya, yang diharapkan ini nanti mendukung dalam kaitan di sisi untuk program stunting sekaligus secara luas adalah untuk di livelihood atau di bidang pangannya. Nah, itu yang sebetulnya sudah dilakukan oleh BPDPKS sejak tahun 2015 yang lalu. Nah, ini yang beberapa kali yang kami singgung. Nah, di dalam konteks ini BPDPKS sudah memberikan kepada lembaga peneliti ini untuk mulai dengan 2 program, yaitu program Grand Riset Sawit. Ini memang dilakukan dan juga memberikan peluang juga kepada generasi muda, kaum milenial dalam hal ini para mahasiswa untuk mengikuti lomba riset sawit. Nah, ini di dalam riset ini juga ada bidang-bidang yang dilakukan, salah satunya adalah yang terkait dengan untuk mencapai terkait bidang yang terkait dengan program stunting ini. Nah, ini dilakukan tema-tema dari riset sawit yang ada setiap tahun ini dilakukan bersama-sama oleh BPDPKS dengan komite riset yang di situ komite riset BPDPKS mewakili dari seluruh beberapa lembaga-lembaga peneliti sekaligus perguruan tinggi yang selama ini memang mendukung terkait dengan kelapa sawit. Baik itu di ITB, kemudian IPB, kemudian di seluruh di wilayah Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Jawa sendiri semua dilibatkan dalam hal ini. Sehingga semuanya bisa berperan serta dalam rangka untuk terlibat dalam rangka mendukung program stunting ini. Dalam kaitan riset ini, Mbak. Begitu mungkin, Mbak.
Baik, ini berarti programnya juga cukup banyak ya untuk mendukung mengatasi stunting. Ya, betul. Karena angka stunting sendiri di Indonesia kemarin cukup tinggi, kurang lebih sekitar 25% ya Pak ya? Iya, betul. Untuk anak-anak. Baik, kita ke Pak Darmono. Pak Darmono ini sebenarnya bagaimana sih nutrisi pada kelapa sawit ini sendiri selain vitamin A dan vitamin E, ini yang bisa mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Indonesia nih Pak? Jadi sebenarnya yang di dalam sawit itu ada makronutrien atau nutrisi makro yang berupa lemak. Dan mengapa lemak di sawit ini bagus? Itu karena kandungan lemak jenuh dan tidak jenuhnya seimbang. Dan kandungan lemak jenuh dan tidak jenuh yang seimbang itu juga terdapat pada daging. Daging itu juga seimbang seimbang, sehingga ini minyak-minyak yang ada di kelapa sawit ini adalah lemak-lemak asam lemak yang bagus untuk kesehatan ya. Dan cukup lengkap ya. Kemudian tadi tentunya vitamin, kemudian ada polifenol. Tetapi yang tidak ada di nutrisi yang tidak ada di kelapa sawit adalah minyak sawit adalah karbohidrat dan protein ya, itu. Tapi mungkin banyak masyarakat awam yang belum mengetahui, mereka takut dengan lemak yang tidak jenuh. Nah sebenarnya yang bagus untuk tubuh itu lemak jenuh atau lemak tak jenuh, atau justru dua-duanya sebenarnya diperlukan untuk tubuh sih Pak? Dua-duanya diperlukan oleh tubuh ya, karena supaya masyarakat tahu bahwa sel-sel tubuh kita itu juga didominasi oleh lemak jenuh. Jadi ada sebagai yang terdapat di dalam dinding membran sel itu ada 60%. Ya. Itu komponen lemak jenuhnya sampai dengan 60%. Juga di rongga paru-paru rongga udara paru-paru itu juga 60%. Ya. Jadi saya kira kita tidak bisa mengeneralisir bahwa lemak jenuh itu tidak bagus. Berbahaya buat tubuh itu juga nggak tepat ya Pak ya? Yang masalah itu karena kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Ya, dan banyak makan goreng-gorengan. Jadi yang menyebabkan kita menjadi masalah karena yang kita goreng adalah karbohidrat. Karbohidrat, baik. Baik, Pak Darmono. Itu. Baik. Pemirsa, untuk dialog bersama Pak Darmono dan Pak Kabul masih akan kami lanjutkan. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Kembali lagi di Sindo Sore pemirsa, dan masih bersama saya di studio ada Bapak Darmono Tani Wiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI, dan juga Bapak Kabul selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPD PKS sekaligus PLT Direktur Kemitraan BPD PKS. Masih bersama saya Pak Kabul? Iya, masih. Baik. Baik, Pak Kabul, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak Kabul sebenarnya kenapa kelapa sawit ini bisa menjadi komoditas yang strategis di Indonesia? Ya, saya kira kita semua seharusnya udah tahu tadi bersama-sama dengan Pak Darmono di sini, sawit ini tentu sangat berkontribusi besar kepada perekonomian Indonesia. Ya. Kita sama-sama mengetahui Mbak, itu di tahun lalu 2023 kontribusi sawit itu untuk ekspor non-migas Indonesia mencapai kurang lebih 11,6% atau mencapai 28,45 miliar US dollar gitu ya. Itu yang sangat tinggi. Kemudian artinya itu menjadi komoditas yang diandalkan ya untuk juga sekaligus mengurangi defisit neraca migas kita. Nah itu yang kemudian yang berikutnya, komoditas strategis ini adalah menyangkut bagaimana kontribusi sawit ini kepada tenaga kerja. Kita sama-sama sudah sering di dalam event-event apapun selalu di-highlight bahwa sawit ini berkontribusi menyerap tenaga kerja yang langsung mencapai 4,2 juta. Nah, ini kemudian secara tidak langsung ini ada 12 juta tenaga kerja di sektor kelapa sawit, sehingga seluruhnya ada 16,2 juta. Ini tentu sangat signifikan dalam rangka manfaat berikutnya terkait dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Kita sama-sama mengetahui Mbak, ini di daerah-daerah sentra sawit, ini di beberapa provinsi di Indonesia 21 sentra, dan
bertambah menjadi 28 provinsi. Ini daerah-daerah yang di situ ada sawit mesti menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini artinya memberi manfaat bagi pemerataan ekonomi di sana. Itulah yang menjadi strategis. Kemudian yang kita tahu juga bagaimana untuk bagaimana sawit berperan dalam rangka untuk pencapaian ketahanan energi. Tadi yang disinggung hari ini terkait kontribusi sawit dalam bentuk vitamin yang ada, kandungan vitamin A dan E, ya. Tapi di sisi yang lain juga bagaimana sawit dengan hasil risetnya juga bisa mendukung untuk ketahanan energi dalam rangka energi terbarukan yang kita tahu adalah terkait dengan program biodiesel yang ada. Kita mengetahui di SPBU itu ada biosolar, itu merupakan campuran kontribusi dari sawit yang sampai saat ini sudah mencapai 35%. Sementara 65%-nya adalah dari solar atau fossil fuel. Ini adalah rangka untuk ketahanan energi. Sekaligus manfaat yang lain, Mbak Aninda, ini adalah untuk yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Ini yang sangat signifikan. Beberapa hal yang membuat sawit menjadi komoditas strategis bagi Indonesia. Bahkan kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar di dunia, nomor 1, sekaligus eksportir terbesar di dunia nomor 1. Hampir 50 juta ton sendiri, lebih 50 juta ton merupakan produksi sawit dari Indonesia. Sedangkan di Malaysia kurang lebih 18,8 juta ton ada di sana. Ini jadi betapa kontribusi sangat luar biasa dengan sisi produktivitas yang sangat baik. Itu Mbak, itu yang mungkin kami lihat itu bagian yang harus senantiasa kita melihat perlu ada keberlanjutan di sisi sana. Demikian Mbak. Baik Pak Kabul, berarti memang untuk perkebunan kelapa sawit ini sendiri sangat-sangat strategis ya. Dan sekarang saya akan ke Pak Darmono. Pak Darmono, ini sebenarnya untuk pencegahan stunting ini kan sebenarnya tidak hanya butuh waktu pendek tapi juga panjang, kurang lebih seperti itu ya. Efektifnya dikonsumsinya ini, apalagi khususnya untuk minyak ya, ini di usia berapa Pak untuk diberikan ke anak-anak? Baik. Sasaran stunting, pengatasan stunting itu adalah 1000 hari sejak ibu mengandung. Jadi karena nutrisi yang sehat yang dikonsumsi oleh ibu yang mengandung itu akan mengalir ke janin ya. Kemudian juga ketika menyusui juga kan anaknya belum bisa mengkonsumsi minyak sawit merah kan. Jadi harus melalui konsumsi yang dilakukan oleh ibu. Jadi ibu yang sedang mengandung harus kita berikan makanan-makanan bergizi. Salah satunya adalah minyak sawit merah alami tadi gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ketika anak sudah mulai bisa makan, ya tentunya bisa saja kita berikan namanya difortifikasi ya, makanan yang ada di misalnya makanan yang ada di sediaan yang gelas-gelas itu ya kan ada ya, dijual itu kan bisa dicampuri sedikit saja minyak sawit merah dan itu akan sehat. Kemudian anak usia mulai sekolah. Jadi kalau senangnya mereka itu mie instan. Ini kan banyak yang nggak suka bawa mie instan ini tapi banyak sekali anak-anak itu sudah memang kecanduan itu gitu. Jadi bagaimana supaya sehat, tambahkan itu. Kemudian kue-kue dibuat dari tambahkan dengan minyak sawit merah alami sebagai komponen. Sebagai salah satu komponen pendukung ya Pak dan pelengkap. Baik, berarti untuk pencegahan stunting ini sebenarnya tidak hanya diberikan ke anak-anak tapi juga ke ibu yang tengah mengandung. Dari ibu yang tengah mengandung nantinya nutrisinya akan tersalurkan ke janin dan juga pada saat bayi sudah mulai MPASI mungkin ya Pak ya? MPASI dan sampai usia sekolah.
Tapi kalau misalkan Pak Kabul sendiri untuk minyak sawit merah nih yang dijagokan, yang diunggulkan sebagai salah satu pendukung untuk pencegahan stunting. Ini kalau misalkan dari Pak Kabul sendiri, inovasinya apakah sudah diproduksi minyak sawit merah, apakah sudah didistribusikan atau bagaimana Pak Kabul? Iya, jadi BPDPKS ini sudah mendukung Mbak sebetulnya terkait dengan minyak makan merah ini, dengan pembangunan pabrik minyak makan merah yang sudah didukung pendanaannya oleh BPDPKS di Kabupaten Deli Serdang ini di Pagar Merbau, sama itu yang ada di sana, ini sudah berdiri dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa saat yang lalu. Nah ini selain itu BPDKS dalam kaitan minyak makan merah dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasinya, kita juga menggerakkan para usaha menengah kecil menengah dan koperasi untuk ada peran di sana. Kita selalu menyampaikan dan kita menggandeng, juga ada ini Pak Darmono, kita juga gandeng bersama dengan beberapa yang lain Mbak. Ini kita sampaikan kepada masyarakat kepada masyarakat di sana melalui UMKM-nya di sana. Jadi semuanya terlibat di sana dan itu kita lakukan di beberapa lokasi-lokasi di seluruh Indonesia. Diharapkan mereka paham akan hal ini Mbak gitu. Baik, berarti untuk inovasi dari minyak kelapa sawit merah ini tengah dikembangkan dan juga tengah diolah dan nantinya akan didistribusikan. Dan kita harapkan untuk dengan adanya minyak kelapa sawit merah ini dapat mencegah ataupun mengurangi stunting bagi anak-anak di Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih banyak Pak Darmono sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore dan juga terima kasih banyak Pak Kabul atas waktunya. Salam sehat semuanya.